Athaillah As-Sakandari. Bismillah. Al-hikmah ar-rabi'ah, ya hikmah yang keempat. Qalana Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaihihi fid daraini ila anqal. Al-hikmah rabi'ah, arih nafsaka fit tadbir minat tadbiri fama qama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsika. Arih nafsaka minat tadbiri, legakan dirimu dari menyibukkan mengurusi at-tadbir, ngurusi dirimu. Jadi maknanya gini, arih nafsaka, arih maksudnya jadikan lega nafsaka dirimu, minat tadbiri dari mikiri hasil dari apa yang kau lakukan. Tadbir itu mikir apa yang setelah ini kita lakukan, yang selama ini kita lakukan. Ada hubungannya dengan sebelumnya. Saya ulas dulu sebelumnya. Orang itu harus tahu bahwa agar tidak masuk dalam mengikuti hawa nafsu adalah harus tahu posisimu itu di mana. Kamu itu termasuk orang yang di makom tajrid atau makom sebab. Makom tajrid adalah engkau tidak punya tanggung jawab, sehingga kerjaanmu hanya untuk ibadah saja, nggak punya istri, nggak punya anak. Ini makom tajrid, artinya oleh Allah memang tidak ditempatkan di tempat yang dia punya tanggung jawab. Tajrid, orang yang tidak punya tanggung jawab, hidup di tengah hutan sendirian, ya suka-suka dia, nggak harus mencari nafkah karena tidak punya istri, nggak punya anak. Tapi orang yang kedua ini yang masuk makom sebab, telanjur mengambil langkah untuk menikah, kemudian setelah itu setelah menikah punya anak, maka dia telah meletakkan dirinya di makom sebab. Allah meletakkan dia di makom sebab, maka dia pun harus mengambil sebab. Kalau orang diletakkan di makom sebab kok ngambil dia itu adalah makom tajrid, maka ini dia ada hawa nafsu yang tersembunyi. Ini hawa nafsu, ibadah, anaknya suruh telantar kelaparan, dakwah, istrinya suruh kerja di pasar. Nah ini zikir roh suaminya, suamimu di mana? Wah, iktikaf di masjid setiap hari mulai pagi sampai sore, iktikaf di masjid. Terus kamu ngapain? Saya suruh kerja sama suami saya. Wah, ini suami keblinger itu. Dia sudah punya istri, tanggung jawab, ya dia yang kerja dong. Istri sifatnya membantu. Nah, jika seseorang sudah berada di makom sebab, artinya Anda mengukur diri Anda sendiri, punya sanak, punya saudara, punya anak, punya tanggung jawab, berarti Anda berada di makom sebab. Lah, di saat seseorang berada di makom sebab, maka jalankan sebab dengan dua rumus. Harus, yang pertama, harus sebab yang kita ambil sebab yang halal, sebab yang benar. Jangan sampai kita beralasan untuk mencari nafkah anak istri, nggak peduli halal haram, nggak diterima oleh Allah. Kan kita tujuannya menuju Allah tadi. Yang makom tajrid ingin sampai kepada Allah, maka dia tidak punya tanggung jawab, maka dia sholat ibadah, pengen sampai kepada Allah. Benar dia. Maka kalau ada orang di makom tajrid kok masuk makom sebab, ini dia terjatuh inhitat dari himmah al-aliyah, sudah nggak punya semangat dalam mencari Allah, maka hilanglah dia, nggak sampai kepada Allah. Yang masuk makom sebab, yang ditempatkan Allah di makom sebab, maka kalau ternyata nggak mau mengambil sebab, nggak mau kerja dan sebagainya, hawa nafsu dia, nggak benar orang itu, ibadahnya ibadah hawa nafsu. Karena dia adalah orang yang punya tanggung jawab. Lah kok masih sibuk berdakwah, sibuk sibuk ngaji, sibuk iktikaf di masjid, sementara dia punya tanggung jawab. Maka kalau ada orang seperti itu adalah ibadahnya adalah ibadah nuruti hawa nafsu, bukan ibadah patuh kepada Allah. Maksiat itu orang. Nah ini hati-hati. Maka untuk masuk makom sebab harus dipenuhi dua. Yang pertama, sebab yang diambil harus halal. Harus halal. Kalau haram nggak sah. Misalnya apa? Wah, aku telah ditempatkan Allah di makom sebab, punya anak alhamdulillah 15 atau 10 anak, rizkiku harus banyak. Wah, ini kerjaan apa yang paling cepat aku dapat duit?
wah yang penting aku harus mengambil sebab, akhirnya daftar jadi pencuri, ya nggak sah. Atau bekerja di tempat yang haram, nggak sah, harus halal. Yang kedua, serius, itqan. Jadi harus benar di dalam melakukan tugasnya tadi, belajar, bekerja serius. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa atqanah. Allah itu mencintai hambanya kalau ngerjakan sesuatu serius, karena dia sudah berada di makom sebab, maka dia harus serius di saat melakukan sesuatu yang, jadi mengambil pekerjaan halal dulu, habis ketemu halal serius. Bahasanya motivator, fokus. Wah, itu artinya serius, bekerjalah yang serius, benar bekerja sesuai dengan aturan kerja. Bagaimana bertani yang benar, jangan setengah-setengah, campur aduk antara keseriusan dan kemalasan. Akhirnya apa? Ya saya nanam asal nanam, buka toko asal buka, kadang-kadang jam 1 siang mulai buka, kadang-kadang ini nggak benar, nggak serius, nggak bisa. Baik, setelah orang memenuhi 2 syarat ini, yang pertama adalah mencari sebab yang halal, yang kedua serius, itqan di dalam menjalankannya, baru setelah itu hasilnya bagaimana. Nah, untuk menunggu hasil, inilah hikmah berikutnya. Arih nafsak, tenangkan dirimu, hatimu, tenangkan jiwamu dari mikir hasilnya, karena belum tentu hasilnya adalah sesuai harapanmu. Sudah serius, tatanya tetap saja nggak berhasil usahanya, mau putus asa, marah kepada Allah, nggak selamat nanti. Artinya agar dirimu tenang, agar, karena kamu menuju kepada Allah gitu, kata Ibn Athaillah, kamu menuju kepada Allah, maka yang penting kamu sudah menjalankan tugas sebab, setelah itu hasilnya adalah Allah yang kasih. Allah yang kasih. Ini dalam segala hal. Seorang ustadz di dalam berdakwah, ini kan ingin sampai kepada Allah dengan dakwahnya. Itu pun juga memenuhi 2 syarat, cara dakwahnya yang benar, serius dakwahnya. Yang penting sudah memenuhi 2 syarat ini, sudah mulia di hadapan Allah. Jangan bertanya jamaah tobat atau enggak tobat, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Kalau urusan dakwah bisa lebih sedikit gampang, ringan, karena urusannya dengan orang lain. Tapi di saat saya kerja nggak dapat duit, ini protes, ini beda, ini sedikit. Makanya perlu saya tekankan di sini. Coba kalau urusan dakwah, begitu mudahnya dia nerima. Anda yang penting berdakwah, sampaikan pesan-pesan kebenaran dengan serius, dengan cara yang benar, setelah itu serahkan kepada Allah hasilnya. Kamu adalah penyampai saja, yang beri hidayah adalah Allah. Ini pun ada ustadz yang kecewa, aku tidak berhasil. Oh tidak, asalkan kamu sudah serius memenuhi 2 syarat tadi, benar cara berdakwahmu dan serius cara berdakwahmu, maka ketahuilah sudah ada pahalanya di hadapan Allah. Tenang dengan seperti itu. Itulah orang ikhlas. Sehingga nggak penting, tidak harus bangunan megah, tetapi membuat bangunan megah itu kalau dibutuhkan. Sebab bisa jadi orang berdakwah itu salah, hanya menggedekkan bangunan, memperbanyak santri, tapi salah niatnya, hanya untuk membesarkan kesombongannya. Lihat, kesesatlah dia. Tapi kalau kita berjuang karena Allah, seorang berjuang berdakwah karena Allah, nggak penting hasilnya itu, yang penting aku menjalankan tugas, selesai. Jika yang mendapat hidayah orang banyak, syukur kepada Allah. Jika tidak pernah putus asa. Karena apa? Tujuanku adalah bukan sanjungan manusia. Jadi nggak tobat, orang nggak sadar-sadar, kenapa kamu masih ngaji? Urusanku dengan Allah kok. Orang nggak tobat-tobat, kau ajar mulai kemarin, tetap nih orang kepala batu semuanya, ngapain kau didik? Urusanku dengan Allah. Nah ini, jadi tadbirnya itu, jadi hasilnya itu tidak usah jadi beban buatmu. Untuk membuat evaluasi, iya, evaluasi ke belakang, mungkin caraku kurang benar, itu benar, tapi tidak boleh setelah itu menjadi orang yang putus asa. Sama di dalam urusan mencari rizki, kita sudah mencari pekerjaan yang halal, kemudian saya sudah serius di dalam melakukan pekerjaan ini, lah kok hasilnya 0,
Jangan marah-marah kepada Allah, jangan ngedumel. Yang jelas ibaratnya begini loh, jika ada seorang suami yang penting dia sudah kerja benar, sebentar, mencari nafkah hukumnya wajib. Seorang suami mencari nafkah hukumnya wajib. Kalau tidak mencari nafkah, dosa dia, haram, dosa. Tapi kalau ada seorang suami yang sudah bekerja keras mencari nafkah, kok nggak dapat duit, tidak dosa. Beda ya, paham ya mananya ini? Beda. Tapi dia sudah bekerja serius, maksimal. Oh, tak taunya dapat duit di pinggir jalan, jatuh duitnya, istrinya tetap kelaparan. Dosa atau tidak? Tidak dosa. Atau usahanya bangkrut, tidak dosa, karena dia sudah usaha. Sudah usaha. Nah ini loh, jangan kita hasilnya ini jangan bikin pusing buat dirimu, gitu loh maksudnya. Tadbir. Adapun yang memberikan hasil nanti Allah. Kalau nanti kamu masuk wilayah ini pusing kamu, tinggal begini saja. Jika ternyata kok usahamu belum berhasil, koreksi. Mungkin usahaku kurang serius, mungkin cara berdagang kurang, itu wajar mengevaluasi dalam urusan perdagangannya, urusan usahanya. Tapi tidak boleh marah dengan Allah. Aku sudah bekerja, kenapa ada kau kasih Allah? Ini kan menjadi kurang ajar kepada Allah. Maka arih nafsaka anit tadbir, maka tenangkan batinmu dari ngurusi. Ini tidak bertentangan dengan sebab sudah kita ambil, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Dikisahkan Imam Husain ibn Ali bin Abi Thalib, itu beliau kerja karena beliau tidak mau merengek minta kepada orang. Beliau tidak pernah merengek. Termasuk Imam Hasan, beliau kerja, dia bekerja, ya tajir, bekerja di pasar, dagang, jual beli. Seperti kakeknya, kalau lagi kerja, lagi dengan orang serius. Tapi kalau dengar suara adzan, langsung pergi ke masjid. Waktu berada di masjid, lagi sholat, setelah sholat belum selesai zikirnya, urusannya dengan Allah belum beres, ada ngasih kabar, ya Imam Husain, pasar kebakaran. Beliau hanya berpikir, toko sudah tak kunci, tak ini, kalau memang kebakaran, tidak mikir, dia tidak menyambut. Artinya waktu dikasih tahu tenang saja. Setelah selesai urusannya dengan Allah, baru bertanya, gimana kabarnya? Ya Imam, pasar itu kebakaran dan toko semuanya kebakaran. Tidak berubah hatinya, tidak merasa menyesal. Kenapa? Beliau itu sudah merasa bekerja serius, berdagang, kok setelah itu diambil oleh Allah, nggak pusing baginya. Ini kekuatan iman. Nah ini yang perlu dihadirkan adalah, kalau kita sudah berjuang serius, urusan hasil serahkan kepada Allah, biar kita lega. Di saat kita mendapatkannya, lihat, kita yakin, tidak sombong. Yang jadi masalah kan begini, orang bekerja setelah mendapatkan duit, merasa itu adalah dari jerih payahnya, lupa dia sedekah, lupa kepada Allah, bahaya. Maka urusan hasil serahkan kepada Allah. Jika engkau mendapatkannya, mudah bagimu bersyukur. Jika belum, tidak akan menyesal. Karena apa? Urusanmu dengan Allah, tugasmu sudah kau laksanakan. Maka kata Ibn Attal, ari nafsaka minat tadbir, fama qama bi ghairuka, apa yang telah dilakukan oleh selainmu, yakni Allah, la takum bihi li nafsik, la takum bihi li nafsik, yang sudah dilakukan oleh Allah jangan kau mikirin, jangan kau repot, gitu loh. Kalau sudah diurusi Allah, jangan kau repot. Kalau kau ngurusi sesuatu yang semestinya yang bukan urusanmu, kamu sendiri cari repot. Jadi urusan keberhasilan ini urusan Allah, kamu hanya berusaha saja, mengambil makom sebab, kamu ngambil sebab, kamu laksanakan, jangan serius. Sehingga kalau orang punya kekuatan semacam ini, nggak pernah pusing di saat bangkrut, hanya langsung kembali kepada Allah, membuat evaluasi, iya, tapi tidak pernah dia mencaci, marah, mengutuk, wah macam-macam, dan tidak akan berubah perilakunya dengan orang lain, tidak menyalah-nyalahkan siapapun. Alangkah banyaknya orang di saat melanda kebangkrutan, wah macam-macam, seallahnya pun dimarahi, nggak terima dengan nasibnya. Karena apa? Dia masuk wilayah yang bukan bagiannya. Jadi tugasmu adalah berusaha, hasilnya nanti Allah yang kasih.
Jangan mikir tentang hasil. Wah, kok saya belum dikasih. Bukan urusanmu itu. Bukan belum dikasih. Kadang Allah mengasihnya ditunda sedikit demi kepentinganmu. Kita berusaha. Mungkin ada orang bekerja sampai hari ini kok tidak kaya-kaya. 5 tahun bekerja tidak diberi oleh rezeki yang banyak. Lihat. Tapi ternyata Allah beri kekayaan setelah 7 tahun, bukan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun bekerja kayak melarat, kayak tidak berhasil. Kalau seandainya dia diberi keberhasilan sebelum waktunya, mungkin dia tambah jauh dari Allah. Belum siap keimanannya, belum siap ilmunya, belum siap macam-macam, diberi oleh kekayaan malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kita memohon kepada Allah pun kita harus punya adab. Kadang Allah tidak memberi kepada kita ini adalah untuk yang terbaik bagi kita. Sehingga orang selalu husnudzon. Yang penting aku sudah bekerja, kalau sudah aku bekerjakan aku tidak dosa di hadapan Allah. Biarpun istri dan anakku nangis. Dia pun mungkin merasa menyesal, penyesalannya bukan menyesal marah kepada Allah. Dia merasa terenyuh, anakku tidak bisa makan hari ini. Istriku juga tidak bisa makan hari ini. Tapi aku sudah berusaha. Tapi di hadapan Allah dia merasa nyaman. Karena apa? Dia tidak dosa di hadapan Allah. Terus apa yang terjadi setelah itu? Karena dia pasrah kepada Allah, dia pantang untuk mencuri setelah itu. Dia pantang untuk melakukan yang haram karena dia kenal Allah. Lihat, orang yang urusan hasilnya itu dipikirin, lihat. Di saat tidak berhasil, dia putus asa. Akhirnya apa? Sebabnya itu syarat-syarat sebab sudah diambil lagi. Aduh, saya sudah ngambil cara yang benar, yang halal, tetap saja nggak berhasil. Ada peluang bisnis haram, ambil, yang penting saya dapat duit. Lihat, banyaknya orang semacam ini. Biarpun katanya ahli sujud, diisyaratkan. Biarpun dia ahli ibadah, tapi karena urusan mencari sebabnya tadi sudah selalu mikir urusan hasilnya. Di saat mengalami kebangkrutan, gelap mata dia. Apalagi sudah harus bayar kredit. Macam-macam orang bayar kredit, utangnya banyak, gelap mata. Padahal kalau dia berutang, asalkan dia bukan orang yang nakal, kan tidak dosa di hadapan Allah. Tinggal dia berpikir bagaimana membayar utang. Tapi kalau sudah gelap mata ini, mikir hasilnya, oh kok begini-begini, akhirnya nggak kuat, akhirnya mengambillah pekerjaan yang haram, maka makom sebabnya hancur, tidak akan sampai kepada Allah. Biarpun katanya ahli sujud ibadah, ternyata dia masuk wilayahnya, masuk di luar wilayahnya. Wilayah dia adalah wilayah usaha, adapun hasilnya adalah Allah. Tapi di saat dia mikiri hasilnya, sengsaralah dia. Ini dalam segalanya. Kita berdakwah, kita berdoa, kita berusaha dalam bekerja. Sebab tidak semua orang, dua orang bekerja sama, kasih modal 5 juta, belanja bareng, jualan bareng, jejer, apakah sama hasilnya? Belum tentu sama. Coba kalau tidak ditata hatinya, maka muncullah orang ngiri. Maka ini adalah kalimat sedikit dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi dengan kalimat ini akan dihapus bermacam-macam penyakit hati. Ngiri sama temannya nanti. Waduh, kenapa kok dia begitu? Akhirnya menjadi suudon. Wah, mungkin jangan-jangan dia naruh bunga di tempatku. Bunga kan ajib ya. Bunga ada minyak wangi. Wah, disantet. Wah, macam-macam, lihat. Gara-gara nggak laku. Tapi kalau dia punya iman, paham hikmah ini, aku belum berhasil, yang penting aku usahaku juga sama. Di hadapan Allah aku tidak dosa. Usahaku sudah sama dengan tetanggaku. Tapi kalau ternyata tetanggaku kaya duluan, semoga aku bukan orang yang melarat nanti di akhirat. Dia tenang saja. Tapi lihat, kalau sudah dia ngurus tentang hasilnya tadi, masuk wilayah yang bukan wilayahnya, maka dia sudah mulai ngelirik, kok bisa ya? Padahal sama, ada apa ini? Jangan-jangan, kenapa kok pesing tempat saya ini? Jangan-jangan dikencingi sama dia, biar orang nggak mau belajar di sini. Padahal yang kencing bukan orang lain. Wah, macam-macam ini. Suudon sama tetangga, suudon kepada Allah. Maka penting sekali ini. Setelah anda masuk makom sebab, maka ketahuilah, jangan anda masuk wilayah untuk mikir urusan hasilnya. Jika Allah memberikan kepada anda keberhasilan, tinggal anda bersyukur, dan sangat mudah bersyukur. Karena apa? Anda sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah. Di saat seseorang tersebut belum berhasil, bagi dia tidak akan membebaninya. Karena apa? Dia berusaha, sudah tidak dosa di hadapan Allah. Tinggal nanti evaluasi, mengoreksi apa yang kurang dari usahaku. Inilah, maka arih nafsaka anit tadbiri minat tadbiri.
sudahlah, legakan hatimu, dirimu. Jadi kalau makom sebab usaha, kalau tadbir itu mikiri hasilnya tuh kayak apa. Kalau sudah begitu indah, dan hasil itu akan terlihat mau tidak mau. Akan tapi yang jadi masalah adalah di saat orang tidak bisa menerima apa yang Allah putuskan untuk dia, bahwasanya dia adalah belum berhasil saat itu. Yang katanya ingin menuju kepada Allah, dia ngambil makom sebab, katanya ingin mengambil sebab biar sampai kepada Allah, mentok di sini. Karena apa? Di saat belum ada hasilnya, di saat ngambil sebab, ternyata dia marah kepada Allah dan tidak terima, kemudian menjadi orang yang ingkar kepada nikmat Allah. Bermacam-macam kepermasalahan akan masuk kepada orang tersebut, karena tadi dia memasuki yang bukan wilayahnya. Berpikirlah semuanya, Anda sudah berusaha, akan tapi bagi siapapun yang belum diberi oleh keberhasilan, ingat, jangan sampai berkecil hati. Yang jelas Anda sudah berusaha, Anda sudah tidak dosa, Anda sudah tidak dosa. Kemudian lebih dari itu, pahala sudah diberikan oleh Allah kepada Anda. Di dunia memang belum dikasih. Allah tidak pelit dengan hambanya. Orang yang berusaha itu sudah mendapatkan nilai di hadapan Allah pahala. Seorang suami yang keluar bekerja mencari nafkah itu seperti orang jihad di jalan Allah, biarpun belum dapat duitnya. Bayangkan, ini saja sudah cukup kalau orang faham. Serius, tentunya dengan yang halal tadi, kerja halal, serius, maka dia seperti orang jihad di jalan Allah, biarpun belum dapat duitnya. Kalau dapat duit, dapat pahala lagi, nyenengkan anak istrinya. Belum dapat, sabar juga mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak benar adalah protes kepada Allah, sampai mengatakan, sholat duha apaan, saya duha sholat tetap saja melarat. Ini tetangga saya nggak sholat kaya, lu kan luar biasa. Ini sudah macam-macam sudah. Ini gara-gara tadi hasilnya ya jadikan beban bagi dia. Arih nafsaka, tenangkan jiwamu, urusan hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting Anda sudah berusaha, termasuk ustadz yang berdakwah, guru yang mengajar. Maksimallah dirimu dalam mengajari anak-anak santri, maka setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah. Maka dengan begitu hati kita akan selalu dalam ketenangan, tidak akan marah kepada Allah, bahkan tidak akan marah kepada diri sendiri, juga tidak akan marah dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Kenapa? Dia sudah menjalankan tugas dengan benar dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebelum masuk surga sudah berada di surga. Itulah orang tenang. Bahkan di saat mendapatkan bencana besar pun bagi dia seperti tidak ada bencana. Anggapnya pabriknya hancur kebakaran, lalu kok dia bisa senyum dan tidak merasa sakit. Ini kan nikmat yang besar. Kadang-kadang tuh ayam mati satu saja sakit hatinya luar biasa ini. Nah itu ya. Ayamnya ribuan atau ratusan, pabriknya 16. Satu kebakaran saja itu masuk rumah sakit. Coba, ada orang model begitu, kekayaannya banyak, miliaran dia punya duit, kecolong 1 miliar saja pingsan dia. Coba, nasib buruk tuh orang. Tapi ada orang seperti Imam Hussein, pasarnya, tokonya habis, senyum, oh habis, ya bukan jatah kita kalau begitu. Yang penting sudah saya kunci, sudah saya rapikan, kok tiba-tiba kebakaran, beres. Nah ini kan kebahagiaan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Orang diuji oleh Allah, ternyata dia masih dengan ketenangan. Ingat, di saat berhasil dia mudah bersyukur, karena dia menyandarkan hasilnya kepada Allah. Dan di saat belum berhasil, dia tidak akan menjadi orang yang putus asa, karena dia telah menyandarkan hasilnya kepada Allah. Yang ada adalah di saat berhasil bersyukur, di saat kurang dia buat evaluasi bagaimana dia bisa berhasil tanpa dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus berjalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.